Beliau sering mengatakan bahwa beliau hanya jongos atau pembantu dan semua orang adalah bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri mayoritas umat Islam di Kalimantan mengenal Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau lebih dikenal dengan Aba Guru Sekumpul. Hampir di setiap rumah, toko, warung, bahkan kantor memajang foto beliau. Hari wafatnya pun diperingati di berbagai daerah, bahkan di luar negeri. Puncaknya, di majelis yang dibangunnya, haul dihadiri jutaan manusia, meski tanpa undangan, berbagai kalangan, dari rakyat jelata hingga presiden kita, Pak Jokowi, itu pernah hadir di acara tahunan ini. Semakin jauh dari hari wafatnya, bukannya manusia makin lupa, justru makin banyak yang mencintai dan merindukannya. Apa rahasianya? Tak ada buah tanpa bibit, tak ada badai tanpa angin. Semua pasti ada embrionya, di mana sesuatu bermula, tumbuh, berkembang, hingga membuahkan hasilnya. Tidak terkecuali Aba Guru Sekumpul. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sekumpul Martapura, di mana Aba Guru Sekumpul membuka pemukiman dan majelis pengajian sejak tahun 1992 di Majelis Ar-Raudha, nama majelisnya. Demikian hingga akhir masa pengajian dan beliau wafat pada tahun 2005. Saudaraku yang rahmati Allah, sedikit banyaknya kita akan menemukan sesuatu yang kita katakan saja merupakan rahasia sukses beliau meraih cinta dari banyak kalangan. Kaya, miskin, jelata, berpangkat, ulama, awam, semuanya terpaut cinta kepada beliau. Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin menuliskan, bila seorang hamba menjalani ketaatan dan berkhidmat pada Tuhan, akan diberikan 40 kekeramatan. Salah satunya selain dicintai Allah, juga dicintai banyak orang dan diterima berbagai kalangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah yang Maha Pengasih menjadikan cinta kasih dalam hati banyak orang kepada hambanya tersebut. Cinta yang memanggil jiwa manusia untuk mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bila kita membaca manakib sejarah hidup Aba Guru Sekumpul yang senantiasa menjaga ketaatan di bermacam kondisi dan keadaan, selalu menerima apa yang digariskan, susah dan senang, maka suatu kewajaran bila beliau juga menerima karamah, menerima keramat seperti yang Imam Al-Ghazali sebutkan. Khidmat dan taat yang dilakukan Aba Guru Sekumpul malah bisa dikatakan di luar kemampuan manusia biasa, di luar nalar. Dalam kondisi sakit dan harus cuci darah per 2 hari, ya, misalnya, beliau tetap menjaga tahajud dan wirid lainnya. Rutinitas mengajarnya, bahkan dalam kondisi terbaring di tempat tidur tetap dilakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketaatan Aba Guru Sekumpul kepada Tuhan tidak terbatas pada ibadah mahdhah, ibadah pribadi, tapi juga ibadah sosial. Beliau sering mengatakan bahwa beliau hanya jongos atau pembantu dan semua orang adalah bos. Ini karena beliau menghargai manusia sebagai hamba Tuhan. Apa yang beliau lakukan berupa penghargaan, penghormatan, cinta kasih, dan suka menolong kepada sesama manusia, semata dalam rangka menghambakan diri kepada Tuhan. Umumnya, tabiat manusia suka kepada orang yang rendah hatinya. Sebaliknya, benci kepada yang sombong dan selalu meninggikan dirinya. Siapa yang ingin dicintai dan dihormati semua kalangan, maka memposisikan diri selalu di bawah kedudukan orang lain adalah kunci rahasianya.
Aba Guru sekumpul, baik dalam posisi sebagai guru, suami, kakak, teman, selalu memposisikan diri setara dan bahkan di bawah orang lain. Semua orang merasa terhormat bila berhadapan dengan beliau. Ketika mengajar di majelis ta'lim misalnya, beliau tidak memposisikan diri lebih tinggi dari jamaahnya. Kepada yang lebih tua beliau bersikap sebagaimana junior terhadap senior. Kepada yang seumur menganggap teman. Kepada yang lebih muda memposisikan diri sebagai ayah yang penyayang. Pada beliau guru dan jamaah adalah murid. Tak ada pilih kasih dalam kamus Aba Guru sekumpul ketika mencintai sesama. Bahkan tidak terbatas manusia, tapi semua makhluk Tuhan. Al-Kisah, suatu kali diminta Aba Guru sekumpul membelikan kacang hijau. Sebagaimana biasa beliau selalu menyerahkan uang lebih dari harga yang bakal dibeli. Sisanya pasti diberikan kepada yang diminta bantuannya. Ternyata kacang hijau tersebut untuk memberi makan burung-burung liar. Bermacam jenis burung berdatangan dengan jinak, memakan kacang hijau yang disiapkan Aba Guru sekumpul. Setelah kenyang, burung-burung tersebut dibiarkan bebas, terbang sesukanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bila terhadap hewan saja seperti itu, apalagi manusia, tanpa memandang profesi dan status sosialnya, semua dicintai dan dihormati oleh beliau. Artis yang kontroversial sekalipun, ketika datang, diterima dan disambut oleh beliau, bahkan diakui sebagai anak angkat. Jangankan artis, bahkan mereka yang dicap WTS saja, ketika datang bertamu diterima beliau. Hormat dan cinta beliau lebih lagi terhadap kalangan zuriat Nabi, habaib ulama, dan para penuntut ilmu agama, santri. Ya. Tidak hanya kepada yang seagama, mereka yang beda keyakinan pun merasakan kasih sayang beliau. Ketika menerima tamu suatu komunitas yang di dalam rombongan ada yang beda agama, semuanya beliau sambut dengan pelukan, tanpa membeda-bedakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernah dalam suatu pengajian beliau berdoa, mudah-mudahan orang-orang kafir gembira. Bagi yang tidak paham, mungkin bingung, kenapa demikian? Di pengajian itu juga beliau katakan, kalau mereka gembira, tidak mengganggu kita beribadah. Beliau mencontohkan langsung bagaimana bertoleransi kepada sesama manusia sebagai makhluk Tuhan. Toleransi yang mengundang kedamaian dalam kehidupan. Didasarkan pada penghambaan kepada Tuhan, cinta kasih ke sesama makhluknya. Aba Guru sekumpul suka berbagi dengan ikhlas kepada semua orang. Banyak cerita tentang hal ini, saudaraku. Tidak sedikit yang menerima kebaikan beliau. Istrinya dan ipar-iparnya selagi masih kecil dan berstatus yatim selalu menerima tunjangan rutin dari Aba Guru sekumpul. Padahal jarak rumah dengan Aba Guru sekumpul lumayan jauh dan tidak ada hubungan famili. Ini menandakan perhatian beliau terhadap anak-anak yatim. Ya. Bukan hanya yang dekat, tapi juga yang jauh. Bukan hanya dari famili, tapi juga yang tidak ada hubungan keluarga. Bila terhadap yang jauh dan tak ada hubungan keluarga saja seperti itu, ya, apalagi keluarga dan tetangga. Warga sekumpul sebagai jiran hampir bisa dikatakan tidak ada yang tidak pernah merasakan kebaikan beliau dalam berbagi. Saudaraku, ini bukan hanya pada saat berkecukupan secara ekonomi. Sifat suka berbagi sudah tumbuh sejak lama dalam diri beliau. Teman-teman masa muda selagi menuntut ilmu rata-rata pernah menerima kebaikan beliau. Di usia tua, ketika guru-gurunya banyak yang sudah wafat, beliau memberi tunjangan kepada janda-janda guru.
prinsip yang sering beliau sampaikan di pengajian, bila PNS menerima pensiunan dari pemerintah, maka janda guru agama, ulama, semestinya menerima tunjangan dari murid-muridnya. Keikhlasan beliau dalam berbagi ditunjukkan dengan tidak tereksposnya cerita-cerita beliau berbagi, kecuali setelah wafatnya. Semasa hidupnya, banyak murid yang tidak tahu bahwa beliau menghabiskan miliaran rupiah setiap bulan hanya untuk berbagi. Bila murid saja tidak tahu, apalagi orang lain. Hanya yang ditugasi membagikan dan yang menerima saja yang tahu ceritanya. Kami menerima cerita ini dari seorang murid kepercayaan beliau yang ditugasi membagikan itu pun setelah wafatnya. Dalam berbagi, beliau tidak memandang perbedaan agama. Ini sebagaimana diceritakan salah seorang muridnya yang turut saat beliau berobat di Surabaya. Ketika itu, menurut ceritanya, Aba Guru Sekumpul memerintahkan membeli beras dalam jumlah banyak dan minta dibagikan kepada seluruh karyawan rumah sakit. Heran. Kenapa dibagikan kepada seluruh karyawan? Ia memperjelas, Aba tidak semua karyawan beragama Islam. Apa jawab Aba Guru Sekumpul? Bagaimana perasaan yang tidak menerima bagian ketika melihat temannya sesama karyawan mendapat bagian beras? Saudara yang dimuliakan Allah, bukan sebatas materi. Aba Guru Sekumpul juga senantiasa berbagi yang immateri, berupa doa dan hadiah pahala kepada jamaahnya. Beliau sering menyampaikan, meski sudah sakit keras, masih saja rajin mengerjakan ibadah. Pahalanya tak lain hanya untuk murid-murid dan seluruh kaum muslimin. Ketika membaca doa arwah, doa hadiah pahala, beliau selalu mengkhususkan untuk mala zaira wala zakira lahum. Muslim yang makamnya tidak ada yang menziarahi, bahkan tidak ada yang mengingat mereka. Ini menunjukkan rasa cinta kasih yang luas dan mendalam terhadap seluruh kaum muslimin. Tidak terbatas pada kalangan ulama dan aulia serta keluarga, sebagaimana lazimnya orang baca doa arwah, tapi terkhusus pada orang-orang yang sudah dilupakan dan tidak ada yang menziarahi kuburannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, beliau adalah sosok yang senantiasa menggembirakan orang, tidak membuat sakit hati, melapangkan orang, tidak membebani, mencintai orang, tidak membenci, suka memuji, tidak mencaci, suka memberi, tidak minta puji. Tidak sedikit yang menerima kebaikan beliau semasa hidupnya, merasakan manfaat hadirnya beliau di kehidupan. Karenanya menurut saya wajar bila kemudian beliau dicintai banyak orang, karena tabiat manusia mencintai orang yang berbuat baik padanya. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Setelah wafatnya, beliau dirindukan dan dikenang. Acara haulnya menjadi ajang orang-orang berlomba dalam kebaikan. Mereka bersedekah, membantu sesama, berjamaah dalam ibadah tanpa diminta dan diundang. Parkir gratis, ojek gratis, warung gratis, hingga penginapan gratis. Sebuah fenomena yang biasa dan terjadi setiap tahunnya di acara haul beliau. Ini adalah buah dari bibit yang pernah beliau tanam. Sebuah kewajaran yang siapapun melakukan seperti yang beliau lakukan, pasti akan menerima hasil serupa. Namun, pertanyaannya, siapa yang mau meneladani beliau? Siapa yang mau meneladani beliau? Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada sahabat-sahabat kita, terkhusus orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.